Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Assalamualaikum nasta'inuhu warahmatullahi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji dan syukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kelapangan dan kemudahan sehingga kita masih dapat berkumpul secara virtual pada hari ini untuk membahas program kita sebagaimana sudah diagendakan. Semoga eh, kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, eh, sesuai dengan agenda rapat yang sudah Umi bagikan di Zoom, kita hari ini adalah evaluasi program. Umi minta satu hari ini kita tidak membahas untuk tahsin, yang kita bahas ini hanyalah program guru. Yang mana ini dimaksudkan bahwa melihat dari evaluasi yang dilakukan dari hari ke hari, minggu ke minggu, Umi melihat bahwa kita semangatnya sudah mulai luntur ya, sudah mulai berkurang. Sebagaimana yang kita sepakati di awal bahwa kita guru melakukan program, menjalani program yang pertama program tahfiz, program tahsin, dan juga program talaki. Talaki yang mana programnya itu dia sambilan dengan pembekalan Iqra. Jadi saat ini fokus kita adalah pembekalan Iqra. Yang mana Umi melihat program ketiga ini bukan hanya di satu sisi saja, tapi ada di sisi yang lain juga terjadi penurunan yang signifikan. Ya, makanya hari ini Umi ingin mengetahui apa kendala yang terjadi sehingga dapat kita selesaikan secara bersama. Tujuannya supaya semakin semakin membaik ya, semakin membaik bukan semakin menurun. Itu dia. Oke, yang pertama ini Umi rincikan satu persatu. Yang pertama program tahfiz setoran semakin menurun. Ya, setoran semakin menurun ini dari segi pesertanya, kehadiran ya. Kehadiran, Umi harap kita semua di sini menyimak ya dan menghadirkan hati serta hati pikiran ya dan juga untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Setoran semakin menurun, baik itu kehadiran peserta, kemudian kualitas setorannya. Ya. Kehadiran peserta itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kualitas setoran. Ya. Dari tahun ke tahun, Umi selalu mengevaluasi bahwa guru-guru yang jarang hadir setoran itu pasti kualitas hafalannya menurun. Ya. Baik kualitas hafalan, baik kualitas bacaan. Ya. Kemudian dari segi tahsin 50-50 ya. Sebagian sebagian meningkat, sebagian masih jalan di tempat. Ya, artinya dari program tahsin kita terjadi kesenjangan yang meningkat, yang gitu-gitu aja juga ada. Ya, kemudian talaki, pembekalan Iqra. Kalau tahsin ini Umi lihat kehadirannya oke, ya. Yang tidak hadir itu palingan yang dengan unsur sakit atau yang lainnya, tapi ada juga yang sambil menyambil-nyambil ya, mencari-cari kesibukan dengan kesibukan yang lain. Jadinya tahsinnya tidak maksimal. Kemudian talaki, Bumi masih melihat menurun. Ya, pembekalan Iqra ini menurun baik dari kehadiran pesertanya, peserta maupun kualitas bacaan. Ya. Nah, ini masalah yang kita hadapi saat ini. Sebelum kita masuk
ke rencana apa yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin Umi ingin tahu dulu eh, masalah yang dihadapi oleh setiap guru di sini, kenapa program ini semakin menurun. Ya, kita mulai dari tahfiz dulu. Mungkin Umi tanya dulu sama Siti. Untuk Siti, evaluasi di tahfiz ada kendala nggak? Diri Siti ya, bukan guru. Siti mengevaluasi, Siti mengalami kendala nggak dalam menjalani program tahfiz? Selama ini sih nggak ada kendala, Umi. Nggak ada kendala. Nggak, Yang lainnya, baik menambah maupun murajaah, nggak ada juga, Umi. nggak ada. Oke. Selanjutnya, Kak Mita Ridi di situ. Umi panggil sesuai urutan ini ya, urutan peserta yang ada di Zoom Umi. Kak Mita Ridi Ya, di situ. ada, Umi. Ya, Mita ada kendala nggak selama menjalani program tahfiz? Kalau kendala nggak ada, Umi. Cuma paling kendalanya nanti itu kan kadang-kadang jaringan. Udah apa? Karena kan sering habis paket gitu kan. Jadi itu sih kendalanya, Umi. Ada merasa berat nggak dalam menjalani? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut Dara. Ya, Umi. Dara ada kendala dalam menjalani program tahfiz. Kalau untuk saat ini, kadang-kadang kan darah pagi tuh buat kue, jadinya kejar-kejar antara buat kue sama setor hafalan. Kalau misalnya dibilang harus cepat bangun, tidur pun kadang-kadang udah telat. Pulang ngaji buat kue dulu baru tidur. Dara buat kuenya jam berapa? Pokoknya saya sholat langsung buat kue. Kalau bangun jam setengah enam, berarti habis itu langsung buat kue. Pulang dulu, Yang lain, kendala yang lain? nggak ada sih, Umi. Cuma itu aja sih untuk saat ini. Kendala menambah hafalan, kemudian memurajaah hafalan. Itu masih ada, kalaupun Dara nggak setor sama Siti, Dara tetap apa merajasi sendiri. Karena kan mau persiapan tasmi juga, udah tes-tes. Oke, jadi secara pribadi menambah hafalan maupun memurajaah hafalan tidak ada beban ya. Ya, Umi. Oke, lanjut ke Ervina. Ada kendala dalam menjalani program tahfiz. Paling cuma karena telat bangun nih. Terlambat bangun. Iya, Makanya nggak masuk. iya Mi. Yang lain, beban untuk menghafal. Nggak ada Mi. Oke. Beban murajaah. Nggak ada juga Mi. Oke. Lanjut ke Putri. Putri nggak ada Mi. Nggak ada. Terlambat bangun. Beban menghafal. Beban murajaah. Nggak ada ya. Nggak ada Mi. Oke. Rahmi. Tahu Mi? Ada kendala dalam program tahfiz. Nggak ada Mi. Nggak ada. Ada. Dari segi waktunya, menghafalnya, Oke. murajaah. Aman ramai insya Allah Mi. Bacain sama-sama Siti murojaah nanti kadang-kadang. Oke. Lanjut Ika. Kalau Ika, Umi, sudah seminggu nih demam, Umi, dari hari Jumat kemarin. Terus kalau misalnya pagi, kan jaringan di wifi di rumah tuh nggak tahu kenapa kalau pagi dia putus-putus. Jadi tapi kalau misalnya nggak setoran misalnya pagi selalu setoran sama Siti kalau misalnya malamnya. Demamnya 1 minggu ini ya. Minggu sebelumnya Iya, minggu sebelumnya ada masuk Umi. udah masuk. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Rashida.
Nggak ada, Bu. Nggak ada kendala dari segi waktu, dari segi murajaah, dari segi yang lain. Cuma menghafal menghafal yang baru tuh. Kalau 5 ayat tuh sudah nggak ini. Tiga Agak ayat, sulit. bis, 3 ayat nih. Apa sih namanya? Mengenai waktunya, waktu setorannya. Mungkin Nggak, terlambat bangun yang lainnya. nggak. Nggak ada. Oke, lanjut. Yorna, Ya Umi, karena nggak ada kendala Umi. nggak ada ya. Cuma ada berapa kali pertemuan nih, paling suara Umi barangkali kalau subuh. Masih batuk juga. Iya Umi, parah kali batuk. Nggak sembuh-sembuh yang kemarin. Bukan yang kemarin tuh Mi, kemarin tuh udah sembuh. Ini Ini datang penyakit baru. lagi. Ya, Kemarin tuh udah sembuh. staminanya itu harus dijaga. Batuk itu salah satu Itulah Mi. indikator stamina kita menurun. Berarti itu yang harus dijaga. Oke, lanjut ke Hadisah. Hmm. Ya Umi. Ada kendala Hadisah? eh apa ya, lose motivation aja Mi untuk setor. Tapi untuk hafalan memang ada, tapi bukan di juz 29 yang dihafal kayak gitu. Habis itu pun sering nggak masuk tuh karena memang pertama di satu tidurnya telat selalu. Terus pas bangun tuh sholat, terus memang nggak sanggup untuk buka mata untuk setor hafalan. Dan mau di rapel setor pun selalu lupa. Nanti teringatnya udah jam-jam 12, jam 1 kayak gitu. Tidur terlambatnya jam berapa? Jam 3, jam 2 kayak gitu, jam 4. Ngapain sampai jam segitu? Ada kerjaan nih. Ya, salahnya. Selain demotivasi tadi apa? Selain tidur terlambat, demotivasi, terus apa lagi tadi? eh Fokus awalnya kan karena juz 9 itu kan memang belum terhafal. Hmm. Terus habis itu karena udah fokus di juz lain. Itu Hmm. juga salah satunya ke distract kayak gitu. Bingung kan mau lanjut di juz ini atau juz sana. Karena nanti kalau misalnya nih juz ini dilupain kayak itu, nanti di juz 9 pun harus dikejar, juz ini pun harus dikejar kayak gitu. Di jus lain itu masih tetap murajaah. Masih tetap murajaah dan hafal yang baru juga kayak gitu. Sama-sama di ini. Cuma di juz 29 tuh ada juga udah dihafal, cuman nggak disetor aja masalahnya. Karena faktor-faktor tadi jadinya kan kayak udah terbiasa nggak setor ya. Jadinya udah jadi habit nggak setoran. Di jus lain tuh jus berapa? Ada loh Mi. Eh, adalah pakai rahasia ya. Ada lagi, Hadisa? Itu aja paling motivasinya memang. Karena kan setorannya, kalau menurut Adisa Mi ya, karena Adisa tuh nggak terlalu suka kalau sesuatu tuh online sebenarnya. Nah, karena kan beda vibe-nya. Nah, pas setor online tuh jadi kayak biasa aja, perasaannya nggak ada perasaan yang kayak harus betul-betul bisa kayak mana ya, motivasinya tuh beda kayak itu dengan di real dengan langsung kayak gitu. Umi paham lah kayaknya. Makanya mungkin yang membuat kayak itu gak terlalu, mohon maaf, kayak gak terlalu terprioritaskan akhirnya. Padahal itu juga kewajiban yang diprioritaskan gitu. Mungkin karena ini aja, karena masalah online dengan nggak online jadi keadaannya beda. Oke, kalau dikatakan Makanya kayak setoran online-nya kurang kurang apa ya? Kurang bermakna lah rasanya ya. Ada iya nggak karena online. Padahal ada bermakna gitu. ada nggak setoran offline-nya? Kok di TPQ ada nggak dulu dulu ada, sekarang Nggak nggak ada. tersedia sama Siti. Karena kan di TPQ juga lumayan sibuk kayaknya. Siti pun sibuk, capek dia juga mengurus alakohnya banyak kali tuh Mi. Itu pun ya sama-sama lah kayak gitu. Jadi kayak nggak tersetor secara langsung. Oke. Ya, ada lagi, Adisa? Ada lagi, Disa? Itu aja Mi. Oke, kita lanjut sebelum kita ini ya, bedah satu-satu. Kita lanjut di tahsin
Nah, ini mungkin nanti ini nggak Umi tanyakan ya. Kalau kehadirannya ada hadir. Ya, si Sasmita ini keterangannya hari ini apa? Dia sakit nggak beberapa hari ini? Ngajar nggak beberapa hari ini? Hari ini Kak Susmita nggak masuk ngajar, Umi. Kenapa? Kenapa nggak masuk Dia ngajar? Hah? izin dia Umi bilangnya jemput adiknya di Dayah Darussalam sakit, mau bawa ke rumah sakit sama mamanya. Kemarin? Kemarin hadir. Kemarinnya lagi? 1 minggu ini udah berapa hari dia hadir? 1 minggu ini hadir semua. Minggu kemarin yang nggak hadir. Dari Senin hadir. Iya, hari Senin sampai Jumat minggu ini hadir. Hari ini nggak hadir. Jadi dia jemput adiknya sama mamanya. Iya. Naik apa? Naik motor. Itu yang kayaknya iya bilangnya tadi naik motor dari sekolah langsung ke Labuan Haji tadi jam 12 bilangnya. Oke. Kemudian di talaki ya, talaki atau di pembekalan Iqra di hari Sabtu ini juga menurun, sering sekali banyak guru yang tidak hadir. Ya, kira-kira ada kendala nggak? Ya, coba yang Umi nggak tanya satu-satu nanti lama ya. Yang jarang hadir aja coba disampaikan apa masalahnya di hari Sabtu itu jarang hadir. Yang Umi, ya, Umi. gimana? Pembekalan Ikro tuh hari Minggu, Umi, bukan hari Sabtu. Oh ya, hari Ahad. Ada nggak? Silahkan yang mau menyampaikan yang jarang hadir atau sering bolong-bolong. Masalahnya di mana? Di minggu lalu ini paling banyak yang tidak hadir. Ada Dara, ada Yorna, ada Ervina, eh, Lisa dengan Putri Izin, Sasmita, Ika. Nah, yang itu Umi sebutkan tidak ada keterangan. Kemana? Umi. Kalau Ika Umi sebenarnya, Hmm, Nah, gimana? Ika dulu. kakak dulu boleh juga. Daswit dulu, Aduh. siapa luan? Hai. Nggak apa, Yorna aja dulu, Mi. Yorna kemarin tuh ada bilang ke Abi, Umi. Kenapa, Yorna? Sakit? Kemarin tuh kan, nggak Umi udah masuk ya kemarin tuh, Mi. Oh, Udah jaringan masuk. ya? Itu Nih, tolak-tolak terus. oke. Ika, Ika, Kalau Ika Umi bentrok jadwal Mi kalau Sabtu Mi. bukan Sabtu, Ahad, Ahad. Sebenarnya kan Ika masuk. Oh Ahad, Ahad pagi. Oh iya, Ahad pagi ada acara waktu Mi, waktu hari Acara, kemarin. acara pagi-pagi gitu, siap subuh. Acaranya siap subuh. Jadi, Gimana? Suara putus-putus. kan Gimana? Ah, di chat aja, Ika. Kayaknya jaringan di sana. Coba di chat aja, di kolom chat. Oke, yang nggak datang siapa lagi? Dara, kenapa nggak masuk Dara? Udah kemarin udah masuk sebentar Umi. Habis itu setelah sholat subuh waktu mau tuh udah sakit perut. Langsung gue tahan tertidur. Keluar terus dia rupanya. Ada Berarti bilang sama di sana tuh udah sakit perut tuh udah bawa demam. Senin kemarin ada nggak masuk juga. terus Hadisa. Hadisa masuk ya minggu lalu. Yang Masuk. lain, yang lain aja. Umi listnya sudah di bawah ini. Yang lain yang nggak masuk minggu lalu. Vina juga nggak masuk minggu lalu, Mi. Ah, kenapa? Minggu lalu Vina ke Malabo jenguk adik di pesantren, Mi. Jadi tidur di sana. Nggak ada konfirmasi ya kehadirannya.
Ya, nggak teringat nih. Ika, tahsin di hari Sabtu, Ika sering nggak ini. Mana Ika udah buat ini belum? Ya Umi, Tahsin siang juga Ika sering ngilang-ngilang. Kenapa? iya Umi, kenapa? Karena kan Ika hari Sabtu kan ke sekolah. Ini sebenarnya lagi siap-siap nih, jadi jam 3 itu ke sekolah. Jadi kami sengaja masuk awal jam 1 supaya cepet kayak gitu Umi. Tapi di minggu. Karena jam 3, Mm-mm. tapi makanya ini kami lagi pakai cepat nih sebenarnya nih. Terus cepat masuk supaya nanti cepat kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang kan telat masuk. Jadi kami jam 3 tuh misalnya jam 2:30 udah kemas-kemas kayak gitu. Jam 3 udah ke sekolah kayak gitu nih. Oke, sedikit banyak Umi sudah tahu alasan ya. Oke, sebelum kita susun rencana, sebelum menanggapi dari semua itu, kira-kira ada nggak masukan? Silahkan memberikan masukan untuk program kita. Melihat dari hasil evaluasi ini, ada yang tidak ada kendala, ada yang karena jaringan atau kuota, ada yang sibuk pagi-pagi ke dapur, ada yang terlambat bangun, ada yang kesulitan dalam menambah hafalan, ada yang nggak termotivasi. Ya, silakan diberikan masukan. Mungkin menurut kalian bagusnya seperti ini, Mi, supaya programnya tetap berjalan, tapi tidak memberatkan. Silakan, silakan, biar Ya, cepat. dari Umi, Kalau dari Umi, Iya, siapa dulu nih? Ika dulu lah, karena mau ke sekolah ya. kalau Ika sendiri Umi, kami setuju sama Kak Disa Umi. Kami lebih semangat kalau kami setarnya sama Siti pas malam. Kalau misalnya udah di tempat ngaji, kami bisa setar kayak 2 surah dalam juz 29. Tapi kalau misalnya di sini, kami kayak 5 ayat pas pagi-pagi kayak gitu Mi. Karena mikir nanti orangnya lama tunggu kayak gitu Mi. Yang lain, Lah, solusi yang lain? Berarti masalahnya hanya karena waktu. Ya, Ika. jaringan juga Umi. WiFi kalau di rumah pagi-pagi nggak tahu kenapa putus-putus selalu kayak gitu. Oke. Terus, Dara. Ya Umi, sama masalah waktu. Kalau bisa waktunya mungkin lebih fleksibel gitu. Waktu yang fleksibel itu kira-kira ada usulan nggak kapan? Kayak dibilang sama si Ika aja, misalnya bisa setor sama Siti di TPQ. Oke. Terus, apa lagi? Apa lagi, Dara? Cukup? Kalau darah itu aja Umi. Lanjut. Siapa lagi? Rahmi tadi. Ayo, yang mau kasih Rahmi, pendapat cepat ya, biar Rahmi Ika. nggak ada Umi. Oh, nggak ada. Rahmi nggak ada. Nggak Tadi ada. Rahmi karena aman. tadi hidupin mic. Nggak, tadi Iya. Rahmi minta izin. Nanti kaki kepala nih. Oke, lanjut yang lain. Kira-kira yang mau kasih masukan. Biar cepat kita. Umi tampung dulu, baru nanti Umi tanggapi untuk terkait ini. Mungkin ada solusi yang terbaik untuk kita semua. Yang lain ada, Hadisah, ada masukan? Hadisah. Yorna ada masukan? Yorna nggak ada, Umi. Aman. Aman. Rashidah, mungkin ayatnya dikurangi, Bu. Gitu mungkin. Nggak ada. Berarti aman ya?
5 ayat Aman. aman ya. Aman. Hadisah, hadisah yang demotivasi tadi, ada nggak masukannya? Nah, dah ngacir nih orangnya nih. Sip. Umi. Disa, ada nggak masukannya? Tunggu Umi, dipikir Umi. Ya, sambil berpikir Umi ke yang lain dulu. Ervina mungkin, Putri, Nggak ada, Vina nggak Umi. ada Umi. nggak ada. Ada Mayem. Siti, sebagai penanggung jawab halakoh, berikan pendapat nih. Siti Umi. Ah, Iya, izin berpendapat. Kalau bagi Siti, nyetornya tuh di waktu sama Siti gitu kan di TPQ siap ngajar itu gitu. Kalau Sitinya Umi, udah tahu lah mungkin kita siap ngajar istirahat lah dulu sebentar gitu. Masih berikan waktu luang untuk Siti gitu. Siti lebih setuju kita tetap sama-sama setor di waktu subuhnya gitu. Itu aja sih Umi. kenapa, Ti? Kenapa setoran setuju di subuh? Karena itu untuk motivasi kita bangun subuh nih. Itu perlu emang. Mungkin jujur Siti juga dulu sebelum ke TPQ bangun subuhnya telat, tapi karena ada setoran, bukan karena setoran juga, udah terbiasa jadi bangun paginya cepat gitu nih. Oke, ada lagi, Ti? Nggak ada. Kak Mita mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Hadisa, sudah Hadisa? Nggak tahu juga nih Umi, mau kasih apa. Ya kan ini pendapat masing-masing. Silakan sampaikan aja. Mungkin bisa menjadi solusi atau pertimbangan. Kalau masalah waktu, nggak masalah sih kalau Adisa sendiri. Karena itu kan problemnya bukan di programnya, jam programnya, tapi masalah ke diri sendiri kayak gitu kan. Nggak apa-apa di subuh. Karena kalau misalnya, menurut Adisa nih, kalau misalnya kayak orang yang nanti setoran offline, kita tahu jadwal di TPQ itu padat kali. Apalagi kan setorannya ke Siti. Siti memegang anak tuh cukup rame kayak gitu. Jadi nanti masuk lagi malam. Apalagi kan dengan waktu sekarang tuh maghrib cepat kali, nggak ada waktu istirahat. Gitu. Jadi kewalahan juga. Kalau untuk waktu Risa nggak ada masalah kalau di subuh. Cuman mungkin dimotivasi sendiri aja lah. Nggak tahu juga Risa mau kasih saran apa nih. Memotivasi diri sendiri ya. Oke. Ya, oke, terima kasih atas pernyataan diri ya. Kenapa memberikan alasan kenapa bisa terjadi penurunan, kemudian masukan-masukan yang diberikan, Umi hargai. Terima kasih sudah sama-sama berpikir untuk program kita. Ya, kenapa Umi lakukan seperti ini? Memang sebenarnya dari awal sekali Umi sudah mengatakan, sudah menyampaikan eh, apa sebab atau apa landasan berpikir yang membuat sehingga program ini dibuat, itu dia. Cuman terakhir Umi berpikir kembali, Umi konsultasi sama Abi. Kata Abi coba difikirkan kembali, mungkin yang bisa untuk kenyamanan bersama, yang bisa mudah untuk semuanya, gitu ya. Walaupun menurut Umi sebenarnya ini kembali ke diri masing-masing. Tapi harapannya kembali ke diri masing-masing ini semua bisa mengikuti. Itu harapannya. Di satu sisi kecewa, sedih. Kenapa dibuat program ini? Tujuannya adalah karena kita sulit mendapatkan circle yang bisa untuk sama-sama setoran ya. Ya, kalau mungkin kalian melihat eh, tempat lain yang mengajar Al-Quran itu tidak ada, memang kita buat program seperti ini, gitu. Tujuannya pertama sekali adalah supaya kita hidupkan pagi dengan Al-Quran. Setelah sholat subuh kita hidupkan pagi dengan Al-Quran. Nah, bahkan sekarang waktunya kita perpanjang dari jam 5 sampai jam 6.
Jadi kalau kayak Dara bilang riweh dengan kegiatan pagi, siap subuh Dara bisa langsung membuat kue. Dara bisa masuk dari jam 5. Ya. Kenapa Umi, Siti selalu masuk jam 5? Karena kami mengantisipasi supaya saat kami setoran tidak mengganggu jadwalnya teman-teman yang lain gitu. Biarlah di jadwal yang berikutnya itu khusus dengan guru-guru yang lain. Kami sudah selesai setorannya. Ya, jadi bahkan kami sampai mempercepat masuk halakoh gitu. Bahkan ada beberapa kali Siti terlambat bangun atau Umi terlambat bangun itu terganggu kestabilan program kita gitu. Jadi teman-teman yang lain sudah masuk, kami masih setoran, malah semakin menambah lama selesai. Itu dia. Nah, eh, terkait terlambat bangun ya, Umi rasa itu tidak perlu diberikan solusi lagi, itu solusi dari diri sendiri. Ya, yang perlu dipahami adalah eh, tanpa kita menjalani program program setoran subuh, kita juga harus bangun subuh. Itu aja yang perlu dipahami. Jadi kalian sudah dewasa, silahkan pahami sendiri. Ya, bangun pagi. Karena memulai hari itu dengan di waktu subuh. Kalau subuhnya terlambat, yakinlah segala urusan kita di pagi hari itu akan berantakan. Ya, tapi kalau kita mulai pagi dengan sholat sunat fajar, sholat subuh, tambah lagi dengan Al-Quran, insya Allah keberkahan itu ada. Ya, makanya kenapa orang mengatakan bahwa nggak cukup waktu 24 jam dalam satu hari. Sebenarnya bukan waktunya yang nggak cukup, tapi waktunya yang tidak berkah. Tinggal kita introspeksi diri kembali, waktu kita dalam sehari itu berkah nggak? Kalau berkah, maka apapun kegiatan kita lakukan pasti akan terlaksana sesuai rencana. Itu dia. Kemudian masalah uzur-uzur yang lain, demam atau yang lain, kembali lagi Umi sudah mengatakan di awal sekali aturan-aturan program kita, tolong menyampaikan, ya jangan mendiamkan diri. Kadang kami nggak tahu. Ada yang sudah masuk sampai 1 minggu nggak hadir-hadir berturut-turut. Umi tanya sama Siti, kenapa Ti? Nggak tahu Umi, nggak ada kabar. Ya, jadi kalau yang sakit bisa didoakan. Kalau yang terlambat bangun bisa diingatkan. Ya, jadi jangan mendiamkan diri untuk sesuatu eh, perbuatan yang dikatakan menurun ya, kualitas yang menurun. Jangan mendiamkan diri. Kita di sini satu keluarga. Jadi kalau ada kendala, sampaikan saja. Ya makanya kenapa kadang Umi sering kesal, sering marah ya karena itu sudah nggak ada kabar, tidak setoran hafalan pula gitu. Ya. Nah, jam 3 kurang sholat nah, sholat. Ya. Kemudian eh mengenai sulit ziyadah nanti akan kita bahas ya. Jadi itu mengenai kuota internet ya di satu sisi memang Umi pahami, kegiatan kita banyak sekali ya setiap hari. Nah, tapi kalau yang memang terkendala kuota internet atau HP-nya rusak, harapannya tetap menyetorkan hafalan. Ya, yang Umi pikirkan, kayak benar kata Hadisah, setoran hafalan offline itu bisa menyulitkan, rasanya demotivasi. Dara juga kayaknya lebih enak offline lah. Si Ika juga seperti itu. Hanya saja Umi mempertimbangkan waktu kita. Ya, Umi ini mohon maaf, Umi meminta kalau dikatakan kenapa harus Siti setoran, kenapa harus setoran ke Siti, kenapa harus Siti PJ-nya? Ya karena eh, di antara kita semua Siti yang kualitas bacaannya baik. Ya, kalau Umi ada waktu Umi bisa menyimak. Kalau Umi nggak ada waktu Umi nggak bisa nyimak. Itu dia. Jadi Siti yang memang dari awal Umi minta bantu, Ti luang nggak di pagi hari dan alhamdulillah Siti memiliki waktu untuk menyimak bacaan teman-teman. Itu dia. Ya. Jadi bukan karena kenapa harus Siti, tapi kalau memang ada yang lain bacaannya bagus, nggak ada masalah. Kayak Kak Yorna juga selama ini Umi kasih
amanahi penanggung jawab di jus ini dulu kita bagi-bagi. Setiap halakoh tuh kita bagi-bagi penanggung jawab. Hanya saja saat kita bagi-bagi per jus itu tidak jalan, makanya kita gabungkan kembali, kita leburkan kembali. Dan melihat dari waktu yang mana dulu kalau Kak Yorna pagi dia bantu mamanya masak, makanya Umi minta bantu Siti untuk menghandle halakoh pagi. Ya, jelas saja kalau Umi memang agak keteteran di pagi hari, makanya Umi setoran lebih cepat dan setelah itu menyimak, tapi tidak menanggapi. Menanggapi kalau memang waktu Umi lebih fleksibel, Lutfi tidak sekolah ya, karena di sini Lutfi jam jam 6 lewat tuh harus sudah pergi sekolah. Ya, jadi pagi-pagi Umi harus masak. Itu dia. Kemudian kenapa nggak offline? Umi pahami, makanya terkadang Umi kasihan juga dengan Siti. Siti dengan jadwalnya udah kayak presiden dari pagi, dari subuh, terus lanjut kuliah, siang pulang, kemudian lanjut dengan apa sih namanya sore, lanjut lagi ke malam. Waktu dia nggak ada. Bahkan untuk leyeh-leyeh itu Umi Umi pikirkan mungkin tidak ada, nggak tahu ya, tapi mungkin masih ada waktu untuk leyeh-leyeh, kecuali mungkin di hari Sabtu Minggu. Ya, makanya kenapa Umi menekankan harus online karena itu. Untuk apa kita setoran tapi tidak ada yang menyimak bacaan? Itu dia. Ya, kalau Umi sendiri dengan keterbatasan waktu Umi. Nah, kalau Siti pulang sekolah jam berapa, Ti? Pulang kuliah? Sekarang ini ada jam 1 lewat ataupun ada juga jam 3 sekarang. Jam Jam 3 1 lewat. lewat. Oke, jam 1 lewat ataupun jam 3. Nah, itu yang Umi khawatirkan, Siti, dengan kalaupun memang mau setoran hafalan, bisa setoran hafalan sebelum mulai TPQ. Biasanya Siti cepat datang ke TPQ. Masih cepat datang, Ti, ke TPQ? Biasanya Sekarang apa? biasa dulu ya, tapi sekarang tuh kadang istirahat dulu cuma agak telat-telat juga aja jam 3 gitu ataupun jam 3 lewat. Nah itu, kalau dulu cepat datang Siti, 2:30, kadang jam 2 udah ke TPQ, rajin kali. Dia tak ngapain, dia cepet-cepet ke TPQ. Tapi sekarang ya karena kesibukan, dia juga butuh istirahat gitu. Makanya itu yang Umi pikirkan. Nah, kenapa Umi tidak, kalau di Umi sendiri juga kesulitan menyimak menyimak hafalan, setoran hafalan. Makanya kayak kemarin itu adalah solusi yang Umi rasa Umi nggak sanggup pikirkan lagi. Jadi setoran tolong disetorkan aja di grup gitu. Nah, Umi sendiri kesulitan untuk menyediakan waktu untuk menyimak bacaan, untuk mengkoreksi bacaan. Ya, makanya lebih baik di waktu kita setoran pagi itu. Itu dia. Itu kesulitan yang kami jalani. Ya, bukan tidak mau, bukan tidak memikirkan guru-guru kenapa harus pagi begini begitu. Ya, selain karena faktor pagi itu yang kita bangun dengan Al-Quran, adalah karena waktu lain yang dilakukan itu tidak bisa. Gak usahkan setoran hafalan. Umi pingin sekali untuk apa sih? Tadarus 1 hari 1 juz, mencari teman. Umi tanya sama Siti, ada nggak waktu Siti? Kalau selama libur nih ada Umi, ya selama liburan kemarin ada. Tapi setelah sekolah, setelah TPQ itu ya nggak ada lagi waktunya. Makanya banyak program-program yang mana untuk Umi sendiri pun nggak bisa Umi jalankan karena nggak punya temennya. Itu dia. Ya, jadi kita juga harus memikirkan teman-teman yang lain ya. Makanya terkadang Umi kesalnya kok nggak masuknya sudah terlambat, selesai sampai jam 6 lewat, kasihan teman-teman yang menyimak ya sampai jam 6 lewat, apalagi Siti yang menyimak juga dia mungkin butuh kesibukan pagi ngerjakan tugas atau yang lain. Ya, itu ya. Jadi bukan tidak mau. Nah, di sini Umi punya ada beberapa untuk masalah bangun telat ya. Disa, Disa punya penyakit insomnia. Ya, Mana Umi? deh? Disa punya penyakit insomnia atau karena memang mengerjakan tugas? Awalnya tuh memang karena memang ada kerja. Tapi karena udah jadi kebiasaan kayak gitu. Tapi kebanyakan memang karena ada yang dikerjakan. Kalau tidak ada yang dikerjakan jam berapa sih Disa tidur? Jam 12 paling cepat. Sama saja. Ya, mengenai jadwal tidur. Ya,
eh, alangkah lebih baik Disa kalau banyak kerjaan, Disa tidur dan bangun di sepertiga malam. Itu lebih baik daripada Disa harus mengerjakan tugas sampai begadang. Ya, karena eh, kita organ dalam tubuh kita itu ada fasenya untuk harus beristirahat di jam-jam tertentu. Ya, di jam 11 ke atas itu organ-organ tubuh kita mengeluarkan racun. Jadi jika di jam segitu kita tidak beristirahat, efeknya adalah ke diri kita sendiri. Itu yang menyebabkan banyaknya penyakit. Mungkin itu tidak dirasakan sekarang, tapi nanti di usia Umi yang sekarang itu mulai terasa ya efek-efek sering begadang ya. Jadi selagi masih belum menikah ya, ini catatannya. Perempuan kok sudah menikah biasanya penyakitnya banyak. Itu. Jadi selagi belum menikah, perbaiki pola pola hidupnya diperbaiki. Disah lebih baik cepat tidur dan bangun di sepertiga malam jam 2 atau jam 3 untuk mengerjakan tugas. Bisa dimulai dengan qiyamul lail dulu. Daripada Disa harus begadang sampai jam 3 jam 4, kemudian subuhnya juga nggak sanggup bangun, setoran hafalnya juga tidak maksimal. Itu saran dari Umi. Ya, tinggal kita atur saja pola hidup kita. Ya, bukan hidup kita yang mengatur kita, tapi tapi kita yang mengatur pola hidup kita. Itu ya Desa. Ya, Umi ingat sekali dulu teman-teman waktu Umi S2 juga mengeluhkan saya begadang sampai seperti itu. Ada teman yang mengatakan lebih baik tidur cepat, bangun di tengah malam daripada harus begadang mengerjakan tugas. Karena kualitas diri kita itu dalam mengerjakan tugas itu akan lebih baik setelah kita tidur daripada kita harus begadang. Walaupun sebenarnya kita menganggap dengan bergadang itu kita semua pikiran terbuka, tidak ada beban, kita bisa lebih tenang. Tapi kalau dilihat dari kualitas hidup kita dan kualitas tugas yang kita kerjakan itu akan lebih baik jika kita tidur dulu baru kita mengerjakan tugas. Ya, mungkin nanti bisa pelan-pelan bisa dirubah pola hidupnya. Ya, sayang gara-gara demi bergadang, maksudnya kok dibilang apa kali sih yang dikejar gitu. Ya, itu dia. Jangan gara-gara mengejar dunia kita meninggalkan akhirat. Nah, kemudian apalagi ngerjakan tugas di depan laptop, di depan HP itu memang menurunkan kualitas tidur. Jadi kalau para pakar mengatakan kalau bisa 1 jam 2 jam sebelum tidur itu tidak bersinggungan dengan gadget. Ya. Nah, oke. Ada beberapa solusi yang Umi tawarkan. Ya. Eh, ada beberapa solusi yang Umi tawarkan. Umi berpikir bahwa oke, kita eh, tidak masuk tiap hari, tapi target kita jalan. Ya, tidak masuk setoran tiap hari, tapi targetnya jalan. Dan itu ada evaluasi. Nah, di sini Umi tadi sudah makanya agak-agak terlambat Umi mulai ya. Awalnya jam setengah 2, terakhir Umi mundurkan dan jam 2. Tadi Umi coba membuat program. Nah, setelah di breakdown, setiap juz itu punya tingkat kesulitan yang berbeda dan punya tuntutan ziyadah yang berbeda. Ya, jadi ini Umi coba menampilkan satu saja dulu ya. Ya, setelah Umi cari-cari tahu, nah, ya, jadi ini masih gambaran kasar karena belum Umi buat secara yang bagusnya. Ya, contohnya di juz 30. Di juz 30, sebentar. Oh, enggak, di juz 29. Di juz 29, ini kok jadi gini ya? Nah, ini contohnya. Ya, juz 29 itu target harian. Kita kan targetnya, oh nggak nampak ya. Di juz 29 itu kita target harian itu 2 ayat per hari. Ya, rata-rata ayat per minggu itu 9. 9 ayat. Target bulanan itu 36 sampai 40 ayat dalam 1 bulan. Ya, kita menargetkan paling sedikit
1 juz 1 tahun. Ya, 1 juz 1 tahun. Nah, kalau di breakdown untuk juz 29 itu 1 ayat per hari dengan setorannya itu ziyadahnya dalam 1 minggu itu 6 hari, ya. Kemudian murojaahnya 1 hari. Jadi yang waktu efektif menambah hafalannya itu adalah di 6 hari, 1 harinya untuk murojaah. Dan per bulannya itu 36 sampai 40 ayat. Sebentar, Umi, coba stop dulu. Bentar ya.